Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Fatma Nur Hairani, STMT selaku dosen pengampu mata kuliah anatomi dan fisiologi, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Anggi Cantika Andrian selaku moderator untuk memandu jalannya presentasi kelompok kami mengenai sistem kardiovaskular. Dan juga sebagai anggota pertama yang akan menjelaskan materi tentang definisi sistem kardiovaskular. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan satu persatu anggota kelompok 2 beserta pembagian materi yang akan nantinya dipaparkan. Anggota kedua yaitu bernama Cynthia Rindi Lestari yang akan memaparkan materi tentang anatomi pada sistem kardiovaskular. Anggota ketiga yaitu bernama Don Arges Panjaitan yang akan memaparkan materi tentang anatomi pada sistem kardiovaskular. Anggota keempat yaitu bernama Intan Febrianis yang akan memaparkan materi tentang faktor resiko penyakit kardiovaskular. Anggota kelima yaitu bernama Wahyu Fitrianto yang akan memaparkan materi tentang faktor resiko penyakit kardiovaskular. Yang terakhir ada Agung Gumelar yang akan memaparkan hasil analisis kelompok kami dari jurnal yang berjudul Gambaran Gaya Hidup Pekerja yang Berisiko Terserang Penyakit Kardiovaskular di PT Komatsu Indonesia, Cakung, Jakarta, tahun 2012. Baiklah, untuk sesi selanjutnya mari kita simak pemaparan materi yang akan dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu dengan saya sendiri. Materi yang pertama yaitu berisi tentang definisi sistem kardiovaskular. Pengertian kardiovaskular terdiri dari dua suku kata, yaitu yang pertama kardiak, yang kedua vaskular. Kardiak yang berarti jantung dan vaskular yang berarti pembuluh darah. Sistem kardiovaskular adalah sistem dalam tubuh yang mengedarkan darah untuk keperluan pertukaran zat dan gas. Sistem kardiovaskular bertugas mengedarkan darah ke seluruh tubuh di mana darah mengandung oksigen dan nutrisi yang diperlukan sel atau jaringan untuk metabolisme. Sistem kardiovaskular diperantai oleh satu organ, yaitu jantung, di mana jantung itu sebagai salah satu hal yang paling penting dalam menjaga keseimbangan tubuh. Sesuai dengan fungsinya, jantung memompa darah melalui pembuluh darah ke seluruh jaringan tubuh. Darah harus dipompa secara konstan ke seluruh pembuluh darah sehingga dapat mencapai sel tubuh dan terjadi pertukaran sel material. Oleh karena itu, jadi bisa dikatakan bahwa sistem kardiovaskular sangat berperan penting dalam mempertahankan kinerja dan fungsi berbagai sistem organ yang ada di dalam tubuh kita. Oke, materi berikutnya ada anatomi yang berisi jantung, vena, pembuluh kapiler, arteri, dan arteriol yang akan dijelaskan dengan Cynthia dan Don Arges. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu tentang anatomi pada sistem kardiovaskular. Organ yang pertama adalah jantung. Jantung menjadi organ terpenting dan paling utama dalam sistem kardiovaskular karena jantung berfungsi memompa darah dalam tubuh dengan melibatkan pembuluh darah sebagai salurannya. Jantung berukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan orang dewasa, yakni memiliki ukuran panjang 12 cm, lebar 8 cm, dan tebal 6 cm dengan berat sekitar 300 gram. Jantung terletak di dalam rongga dada, tepatnya di bawah paru-paru sebelah kiri yang dilindungi oleh tulang dada dan tulang rusuk. Secara anatomi, pada jantung terdapat 4 ruang yang memiliki fungsinya tertentu, yakni serambi kanan dan serambi kiri, lalu ada bilik kanan dan bilik kiri. Serambi kanan berfungsi menerima darah dari seluruh tubuh yang mengandung karbon dioksida dan membawanya ke bilik kanan. Sedangkan serambi kiri berfungsi menerima darah dari paru-paru yang mengandung oksigen dan membawanya ke bilik kiri. Lalu ada bilik kanan yang berfungsi menerima darah dari serambi kanan lalu membawanya ke paru-paru. Sedangkan bilik kiri berfungsi menerima darah dari serambi kiri dan membawanya ke seluruh tubuh. Selain itu, jantung memiliki 3 lapisan otot yang berbeda. Otot-otot ini harus selalu disuplai oleh darah agar jantung tidak berhenti berdetak. Lapisan tersebut ialah lapisan perikardium, lapisan miokardium, dan lapisan endokardium. Organ yang kedua yaitu vena. Vena adalah pembuluh darah yang mengangkut darah dari bagian tubuh lain untuk kembali ke jantung. Katup pada vena tersebar di beberapa pembuluh darah vena.
Katup-katup tersebut berfungsi untuk mencegah agar darah tidak kembali lagi ke sel atau jaringan. Vena terletak di permukaan kulit. Denyutnya tidak terasa. Dinding pembuluh darah vena lebih tipis serta mudah melebar daripada arteri dan tidak elastis. Tekanan pembuluh darah vena lebih lemah dibandingkan dengan pembuluh darah arteri. Di dalam vena terdapat vena kecil yang terbentuk dari kumpulan-kumpulan kapiler yang bernama venula. Venula berfungsi untuk mengumpulkan darah dari pembuluh kapiler dan mengalirkannya ke pembuluh vena. Pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler atau yang terkadang disingkat sebagai kapiler adalah pembuluh darah terkecil di tubuh berdiameter 5 sampai dengan 10 mikrogram yang menghubungkan arteriol dan vena, dan juga sebagai tempat memungkinkan pertukaran air, oksigen, karbon dioksida, serta nutrien dan zat kimia sampah antara darah dan jaringan di sekitarnya. Pembuluh darah kapiler ini sangat tipis, halus, dan hanya terdiri dari dua lapisan sel, yaitu lapisan dalam sel endotel dan lapisan luar sel epitel. Terdapat 3 jenis pembuluh kapiler yang memiliki fungsi yang berbeda-beda, yakni kapiler kontinu, kapiler fenestrasi, dan kapiler sinusoid. Kapiler kontinu memiliki celah kecil antara sel-sel endoktel yang memungkinkan gas, air, gula atau glukosa, dan hormon melewatinya kecuali pada sekitar otak. Namun, kapiler ini tidak memiliki celah antara sel endoktel dan membran basahnya lebih tebal bertujuan untuk melindungi otak dengan hanya memfasilitasi nutrisi penting untuk bersirkulasi. Kapiler fenestrasi adalah tipe pembuluh kapiler yang memiliki celah kecil antar sel sekaligus pori-pori kecil pada bagian dindingnya, sehingga memungkinkan mengalirnya molekul yang lebih besar. Kapiler sinusoid merupakan kapiler yang memiliki celah besar sehingga memungkinkan molekul besar untuk melewatinya. Terdapat pada hati, limpa, dan juga sumsum tulang. Arteri dan arteriol. Arteri atau pembuluh nadi adalah pembuluh darah berotot yang termasuk dalam bagian dari sistem sirkulasi yang mengantarkan darah mengandung oksigen dari jantung ke seluruh tubuh. Arteri memiliki dinding yang tebal, kuat, elastis, dan lapisan paling dalamnya endotelium yang dikelilingi oleh otot polos. Pembuluh nadi atau arteri ini berwarna biru, terletak agak dalam dari permukaan kulit sehingga darah akan memancar jika keluar. Arteri juga memiliki sebuah katup yang terletak dekat dengan jantung berfungsi untuk menjaga darah agar tidak masuk kembali ke dalam jantung. Arteri memiliki tekanan darah yang lebih tinggi dibandingkan dengan sirkulasi sistem lain. Tekanan darah tertinggi adalah saat jantung berkontraksi, sedangkan tekanan darah terendahnya adalah saat jantung berileks. Variasi tekanan ini menghasilkan denyut nadi yang bisa dirasakan di berbagai bagian tubuh, seperti di nadi radial, dan bisa disesuaikan tergantung kebutuhan tubuh. Selanjutnya ada faktor resiko penyakit kardiovaskuler. Yang pertama, ada konsumsi makanan. Asupan juga memengaruhi tingkat kolesterol darah, berat badan, tekanan darah, dan kadar gula darah. Bila terlalu banyak kolesterol LDL berada dalam darah seseorang, maka lama-kelamaan LDL akan menumpuk di dinding arteri yang menyuplai darah ke jantung dan otak. LDL atau low density lipoprotein kolesterol adalah inti dari permasalahan penyakit kardiovaskuler, khususnya penyakit jantung koroner, dan sering dinamakan sebagai kolesterol jahat. LDL dalam darah dapat mengendap di dinding arteri menjadi padat yang terdiri dari campuran kalsium, fibers, dan zat-zat lainnya. Kesemuanya disebut plak. Plak ini menyebabkan penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri. Bila penyempitan dan pengerasan ini cukup berat, sehingga menyebabkan suplai darah ke otot jantung tidak cukup jumlahnya, timbul sakit atau nyeri dada yang disebut angina, bahkan dapat menjurus ke serangan jantung. Makin besar kadar LDL dalam darah, resiko penyakit kardiovaskuler semakin tinggi. Yang kedua, ada kebiasaan merokok. Kebiasaan merokok memang merupakan salah satu faktor resiko penting sampai terjadinya penyakit jantung koroner. Di samping faktor resiko lain seperti tekanan darah tinggi, tingginya kadar lipid dalam darah, kegemukan, dan lain-lain. Dua bahan penting dalam asap rokok yang berkaitan dengan penyakit jantung adalah nikotin dan karbon dioksida.
Asap rokok mengandung nikotin yang memacu pengeluaran zat-zat seperti adrenalin. Zat ini merangsang denyutan jantung dan tekanan darah. Nikotin ini mengganggu jantung, membuat irama jantung menjadi tidak teratur, mempercepat arah darah, dan menimbulkan kerusakan lapisan dalam dari pembuluh darah dan menimbulkan penggumpalan darah. Terjadinya penyumbatan pembuluh darah sebenarnya tidak hanya dipicu dari tingginya konsumsi makanan berlemak, namun juga dipicu karena merokok. Zat oksidan inilah yang membuat dinding pembuluh darah rusak dan membuat kolesterol low density lipoprotein atau LDL. Aktivitas fisik. Berdasarkan hasil penelitian diketahui persentase pekerja yang tiap harinya tidak ada aktivitas fisik yaitu sebesar 45,21%. Yang melakukan aktivitas ringan yaitu sebesar 47,95%. Berikan banyak manfaat kesehatan termasuk pencegahan banyak penyakit kronis. Orang yang aktif secara fisik mengurangi risiko pengembangan atau kematian akibat penyakit jantung, diabetes, dan hipertensi, dan hidup lebih lama daripada yang tidak aktif. Fisik yang tidak aktif berhubungan dengan peningkatan prevalensi penyakit kardiovaskular dengan perkiraan terbaru menunjukkan bahwa hampir 2 juta kematian per tahun di seluruh dunia disebabkan oleh fisik yang tidak aktif. Aktivitas fisik kuat umumnya tidak dianjurkan untuk orang-orang dengan penyakit jantung koroner. Stres. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui persentase pekerja yang memiliki tingkatan stres berat sebesar 21,91% dan yang memiliki tingkatan stres sedang yaitu sebesar 43,84%. Stres merupakan respon organisme untuk menantang atau menolak. Stres dapat didefinisikan sebagai perasaan mudah marah, gelisah, atau susah tidur sebagai akibat dari kondisi di tempat kerja atau di rumah. Ada banyak studi epidemiologi yang menunjukkan bahwa orang dengan pekerja stres tinggi meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Stres ini bisa emosional, berkaitan dengan pekerjaan, sosial, kultural, herediter, dan stresor fisik. Ada penelitian yang menunjukkan hubungan antara stres menahun dengan tekanan darah. Stres meningkatkan tekanan darah yang pada gilirannya melemahkan dan merusak pelapis pembuluh darah, menyediakan tempat bagi pengendapnya lipid sehingga terbentuk plak kolesterol. Stres yang terus-menerus akan memacu kerja jantung dan merangsang pembentukan adrenalin yang berpengaruh buruk pada kesehatan pembuluh jantung. Tingkat stres yang tinggi sangat membahayakan kesehatan. Menurut penelitian ahli kesehatan klinis, stres dapat memicu semburan adrenalin dan zat katekolamin yang tinggi. Akibatnya dapat menyebabkan penyempitan pembuluh darah jantung dan meningkatkan denyut jantung sehingga mengganggu suplai darah ke jantung. Presentasi pekerja yang mengonsumsi makanan dengan energi melebihi angka kecukupan gizi atau disebut juga dengan AKG. Angka kecukupan gizi besar yaitu sebesar 41,10% 30 orang. Lalu persentase pekerja yang merokok menduduki dengan urutan pertama terbesar dari segi jumlah yaitu dengan angka sebesar 45,21%. N sama dengan 33 orang. Lalu dengan persentase pekerja yang tidak ada aktivitasnya fisik yaitu sebesar angka 45,21%. N sama dengan 33 orang. Dan persentase pekerjaan yang melakukan aktivitas fisik ringan tiap harinya sebesar dengan angka 45,95%. N sama dengan 35 orang. Di sini dengan yang mengkonsumsi makanan yaitu bisa melebihi dari 41,10%. Lalu dengan kebiasaan merokok bisa mencapai angka sebesar 45,21%. Lalu dengan aktivitas fisik yaitu bisa mencapai angka
bisa mencapai angka dengan 45,21%. Di sini dengan stres bisa mencapai angka 44,20% ke atas, dengan 20% ke atas.